Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Saya Mr. I, tuan rumah podcast Rumah Inspirator Indonesia, bersama dengan Pak Haryanto SHMH. Kita kali ini akan mengajak Anda untuk kembali membahas tentang kajian seputar hukum. Dan seperti yang Anda bisa lihat, saat ini kita sedang ada di tanah lapang, tapi bukan lapangan ya. Dan berkaitan dengan tanah, ini ada hal yang menarik yang sering terjadi di masyarakat, kaitan dengan tanah kafling, jual beli tanah atau kafling yang mungkin masih harus diperjelas bagaimana statusnya. Karena memang sering terjadi akhirnya kemudian baik itu penjual maupun pembeli mengalami kerugian karena memang statusnya belum jelas. Nah, ini kita akan bahas dari sisi hukumnya dan apa pesan yang nanti kita bisa gali dari kasus seperti ini agar nanti ke depan tidak terjadi hal-hal serupa kepada kita semua yang berencana nanti beli tanah. Amin ya, insya Allah. Baik, Pak Haryanto silakan. Siap. Terima kasih Mr. I. Poinnya di mana fenomena di Kabupaten Demak khususnya ini lagi marak atas dijual tanah kapling di semua titik-titik di Kabupaten Demak. Ini menjadi perhatian kita dan perlu diingat oleh masyarakat. Karena ketika kita beli, status tanah itu seperti apa? Zonanya apakah hijau ataukah kuning? Nah, kalau zona hijau bisa diperuntukkan nggak untuk untuk kabling atau perumahan nantinya dan semuanya. Nah, di sini yang terjadi di Demak banyak jual beli tanah kapling yang belakang-belakang ini akhirnya muncul persoalan. Kita itu kan tidak ingin ketika kita sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk beli tanah dan untuk investasi di kemudian hari tidak ada masalah karena ini ya. Yang paling perlu kita ketahui status tanahnya. Pertama status tanahnya itu hak milik atau masih kepemilikan orang ataupun apa. Kalau kita mau beli, pastikan itu status tanahnya. Status tanah dari mana? Sertifikat. Nah, sertifikatnya di mana? Apakah itu sudah di penjual, atas nama penjual atau tidak? Nah, kalau masih atas nama orang lain, yang paling bisa dilakukan adalah pastikan sertifikat itu mungkin ada di salah satu tempat notaris. Notaris di situ nanti Anda bisa minta penjelasan lebih banyak di sana tentang posisi status tanahnya, nanti pemecahannya bagaimana dan pastikan itu nanti tidak bermasalah. Nah, tanah itu tidak bermasalah di kemudian hari itu. Karena gini menarik Mr. I. Beberapa tahun ini karena banyaknya kapling di Demak itu, saya pernah menemukan satu tanah kapling itu dijual ke satu orang pertama, terus tanah itu juga dijual lagi ke orang kedua, ketiga, jadi satu tanah diakui banyak orang. Ini kan kasihan ya? Dan itu kejadian. Makanya kalau mau transaksi jangan sekali-kali kita minta tanda bukti kwitansi atau apa, tapi harus di hadapan notaris perlu atau ya, itu sangat perlu dan itu masyarakat harus tahu. Kalau tidak misalkan sama penjual pembeli itu nanti juga ada risikonya. Mending kita pembayarannya di notaris, ada penjual ada pembeli di depan notaris. Dan itu baru meminimalisir persoalan itu ya. Dan berikutnya setelah transaksi jual beli itu harus segera minta dibuatkan AJB, akta jual belinya. Setelah itu dibalik nama. Itu yang paling bisa dilakukan biar aman secara hukum, kepastiannya jelas. Seperti itu. Jadi mungkin mereka saat membeli tergiur oleh iming-iming. Biasanya murah. Promosi ya, promosinya jadi nggak mikir murah. lagi, udah saya yang penting. Untuk bisa menyelamatkan kapling mau dia beli gitu. Ternyata memang malah nggak selamat akhirnya ya. Ya itu biasanya melihat harga NJOP-nya yang di sekitar itu berapa. Jangan hanya tergiur karena murahnya ataupun seperti apa. Jadi banyak yang harus diperhatikan.
begitu. Kalau itu kan kaitan dengan jual beli, ini misal ada sebuah tempat tinggal, ini sudah ada tempat tinggalnya ya, tanah yang memang kita tidak punya sertifikatnya begitu. Tapi kemudian berpuluh-puluh tahun kita tempati, ada yang mengaku bahwa ini tanah dia dengan mengaku sudah memiliki sertifikat. Ini bagaimana? Kasus semacam itu masih banyak, bener, di Kabupaten Demak misalkan khususnya. Jadi sebelum adanya sertifikat di Undang-Undang Agraria sebelum muncul itu kan biasanya tanah itu terdata di desa. Nah, biasanya letter C desa atau itu. Jadi jual beli yang semacam itu mungkin ya, kasus seperti ini dulu dijual beli secara orang masih susah, itu kan satu tanah diijoli sama satu karung beras, itu dulu masih. Jadi banyak kasus, dan itu di kemudian hari, oh itu berasal, itu tanah saya dulu, orang tua saya. Enggak mungkin, itu dulu kan hanya dicekel ke, nek bahasa orang sini ya digadai. Hari ini saya minta. Nah, itu makanya kepemilikan sebuah harta itu harus legal, formalnya adalah sertifikat. Jadi sertifikat itu sangat penting. Jadi artinya walaupun misal kembali ke zaman dulu, dia sudah sebenarnya membeli itu dan memang tidak ada sertifikat, kemudian berpuluh-puluh tahun dia tinggali, dia tempati, dan ada yang mengaku bahwa dia punya sertifikat. Nah, hukumnya, apakah lebih kuat yang itu ya berarti? Hukumnya kan menang yang punya sertifikat, karena hukum normatifnya di negara kita kan kepemilikan ya dibuktikan dengan sertifikat. Padahal dia sudah puluhan tahun tinggal di situ dan harus rela keluar di tanahnya sendiri, di rumahnya sendiri, karena dia tidak bisa membuktikan kepemilikan sertifikatan itu tersebut ya. Nah, ini menarik nih. Jadi pemirsa, hati-hati buat siapapun yang tergiur oleh promosi iklan-iklan tawaran menarik seputar pembelian tanah kapling yang murah meriah tapi belum jelas status tanahnya. Nah, memang yang harus kita perhatikan lebih dulu adalah bagaimana status kepemilikan ini. Apakah sudah resmi atau sah, dan ketika memang sudah ada kayak semacam keinginan untuk membeli, harus akad di depan notaris biar semuanya clear, biar semuanya jelas, tidak ada masalah di kemudian hari. Terima kasih, ini cukup jelas. Jadi untuk kita semua bisa menjadi bekal atau pedoman ketika nanti ke depannya kita ada rezeki untuk mau membeli tanah. Amin ya. Amin. Terima kasih Pak Haryanto. Siap. Inspiratif sekali. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.